Ya, halo semuanya. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai JavaScript. Saya rasa itu adalah suatu topik yang tidak asing lagi bagi beberapa programmer web, tetapi bagi Anda yang baru saja hendak belajar melakukan pemrograman web, maka mungkin Anda akan sangat perlu sekali memahami apa itu JavaScript. Oke, mari kita mulai sesi teori ini, kemudian kita lanjutkan dengan sesi demo. Faktanya, kalau kita bicara pengembangan web, maka interaksi saat ini menjadi hal yang sangat esensial bagi kenyamanan akses. Bahkan, bukan hanya interaksi saja, tetapi interaksi yang cepat. Kita selalu membayangkan bahwa web itu bisa diakses dengan cepat. Kita juga bisa membayangkan bahwa interaksi pada saat kita melakukan browsing di web, seperti mengisi formulir, memvalidasi isian juga berlangsung sangat cepat. Tetapi kecepatan itu bukan hanya masalah koneksi. Kecepatan juga bagaimana sebuah web tersebut tampil dan memiliki respon yang cepat pada saat kita melakukan aksi. Dan kalau kita bicara fakta tersebut, kita memiliki beberapa problem terkait dengan interaksi web. Interaksi memang sering terjadi atau hampir selalu terjadi di era web sekarang. Lebih tepatnya diawali di era web 2.0 pada saat kita sudah mulai terbiasa melakukan komentar di web, kita terbiasa untuk melakukan interaksi, pengisian form dan sebagainya yang interaktif, melakukan chatting, tetapi ada satu hal esensial bagaimana interaksi tersebut bisa berjalan mulus. Pertama adalah komunikasi dengan server. Ini adalah problem signifikan. Pada saat komunikasi dengan server cukup lambat, maka interaksi pun berjalan lambat. Mungkin Anda seringkali melihat layar putih tanpa melihat hasil dari respon interaksi yang kita lakukan. Berikutnya, terdapat solusi untuk meningkatkan interaktivitas, misalnya menggunakan teknologi Rich Internet Application ataupun plugin yang mungkin Anda kenal seperti Flash, Silverlight, dan sebagainya. Ya, memang interaksinya akan sangat terbantu, tetapi masalah utamanya adalah browser tersebut harus mendukung plugin tersebut. Bayangkan kondisi pada saat Flash Player tidak didukung lagi oleh salah satu browser tertentu, berapa banyak orang yang tidak bisa melihat video yang menggunakan plugin Flash Player. Kemudian kita bicara interaksi, maka kita bicara browser dependency. Kebergantungan browser. Beberapa browser memang cukup cepat untuk memahami sintaks interaksi tertentu, beberapa browser lagi sangatlah lambat atau bahkan tidak mendukung interaksi dengan model tertentu. Ya, perkembangan browser sekarang cukup signifikan, jadi kita bisa mengabaikan hal ini, tetapi ada beberapa isu pada saat pengguna kita menggunakan browser yang out of date. Dan yang terakhir adalah akses multimedia bagi web. Anda bayangkan betapa lambatnya apabila kita menonton sebuah video berukuran 600 MB, tetapi video tersebut harus di-download terlebih dahulu di klien. Tidak bisa melakukan aktivitas seperti streaming ataupun mengambil bagian-bagian tertentu saja yang bisa kita pelajari atau yang bisa kita lihat. Ini menjadi masalah utama dalam interaksi sebuah web. Solusi yang cukup banyak dipakai untuk memfasilitasi interaksi web, bahkan untuk berbagai macam solusi di luar interaksi web seperti mengembangkan aplikasi mobile misalnya, adalah JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman web yang didesain untuk interaksi web. Jadi dasar utama JavaScript adalah sebuah pemrograman scripting yang kita kenal dengan bahasa pemrograman ringan dengan aturan yang tidak terlalu ketat, ya, untuk memfasilitasi interaksi web seperti event driven, misalnya kita melakukan klik mouse, drag and drop, touch, dan sebagainya. Animasi, misalnya kita melakukan aktivitas seperti animasi sederhana untuk pergerakan dan sebagainya. Bahkan beberapa game juga di-develop dengan JavaScript untuk menghasilkan animasi yang luar biasa. Kemudian akses ke perangkat keras seperti kamera dan mikrofon, hingga komunikasi antara klien dan server yang mungkin Anda sudah kenal dengan konsep asynchronous JavaScript XML atau AJAX. Atau yang sekarang juga sudah ngetren asynchronous JavaScript and JSON. Oke.
Dan yang menarik, JavaScript ini berbasis teks sehingga bersifat interpreter, tidak perlu sama sekali kompilasi, compiling untuk menghasilkan satu format tertentu atau binary package tertentu. Dia bisa langsung dijalankan selama browser tersebut mendukung JavaScript tersebut. Jadi intinya solusi JavaScript selain bahasa pemrograman yang sederhana, dia juga bergantung pada browsers yang mendukung. Membuat JavaScript tidaklah sulit bagi orang-orang yang terbiasa mengembangkan kode dengan Java, C#, atau Visual Basic, apalagi yang terbiasa menggunakan C++. Scriptnya sendiri bisa inline seperti halnya CSS, tetapi juga bisa terpisah sendiri, baik itu terpisah dalam satu halaman atau terpisah di berkas yang lain. Di sini kita tampilkan sebuah contoh kode JavaScript. Anda mungkin mengenal dengan istilah var atau variabel. Bagi rekan-rekan yang terbiasa menggunakan Visual Basic, maka ini sudah tidak asing lagi, dan tentu saja diakhiri dengan titik koma karena ini adalah bahasa berbasis JavaScript. Kemudian untuk string tidak ada keanehan, untuk boolean value true atau false, untuk nilai yang tidak didefinisikan, dan untuk memanggil fungsi yang sudah tersedia kita cukup memanggil dengan alert dalam kurung myText. Ya mungkin orang-orang rekan-rekan Java terbiasa memanggilnya dengan object.method. Dan untuk membuat sebuah fungsi, kita juga bisa langsung membuatnya seperti ini. Ini adalah sebuah fungsi dengan dua masukan, yaitu speed dan time. Honestly, bagi pengembang C# seperti saya, Anda tidak perlu khawatir mengenai tipe data ataupun nilai balik, karena semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Oke, Anda juga bisa memanggilnya dengan cukup mudah dengan show distance dalam kurung nilai yang hendak dimasukkan. Tidak ada lagi keperluan untuk melakukan konversi baik itu implisit ataupun eksplisit atau melakukan casting dari satu tipe data ke tipe data yang lain. It works. Tidak perlu ada perubahan sampai ke arah sana. Dalam perkembangannya, JavaScript menjadi sebuah bahasa pemrograman yang tidak hanya sederhana, tetapi juga memiliki implementasi yang cukup luas, dua konsep yang lahir dan cukup sukses di teknologi JavaScript adalah JavaScript Library dan JavaScript Framework. JavaScript Library adalah modul JavaScript siap pakai. Jika Anda ingin membutuhkan fungsi atau akses JavaScript untuk mengakses sebuah peta, maka sudah ada JavaScript Library untuk itu. Apabila Anda hendak mengembangkan sebuah animasi dengan JavaScript, sudah ada library untuk itu. Bahkan apabila Anda hendak mengembangkan game juga sudah ada JavaScript library khusus untuk aspek-aspek tertentu di video game seperti audio dan sebagainya. Hal yang menarik dari JavaScript library yang terus berkembang dan memiliki dependensi dengan teknologi yang lain seperti HTML, CSS, ataupun MVC, ataupun dengan ASP.NET, maka dia lahir dalam bentuk JavaScript Framework. Ini adalah kombinasi JavaScript dan teknologi lain untuk menyelesaikan suatu solusi masalah. Misalnya, Kendo UI yang didesain untuk memberikan framework memudahkan rekan-rekan kita membuat user interface yang elegan, tetapi juga konsisten. Ada pula AngularJS atau yang kita kenal dengan JavaScript Framework yang berjalan di server side, yang mungkin rekan-rekan agak aneh karena JavaScript biasanya berjalan di client side, atau JavaScript MVC, implementasi MVC untuk JavaScript. Apa kesimpulannya untuk sesi kali ini? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang harus Anda kuasai, karena hampir semua teknologi mulai dari web, mobile, game, dan teknologi lainnya itu bisa menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrogramannya. Selain sederhana, dia juga sangat powerful dengan dukungan library maupun framework. Dan secara sintaks dia juga sangat-sangat mudah. Ini beberapa buku yang Anda bisa baca untuk lebih lanjut belajar mengenai JavaScript. Dan kita akan coba membuat sebuah JavaScript sederhana dengan Visual Studio. Mari kita mulai. Oke, kita sudah membuat sebuah project berbasis ASP.NET Web Application dan juga Empathy website. Di sini saya mengaktifkan Application Insight dan
Sebuah JavaScript biasanya ditaruh di sebuah folder script sendiri, yaitu di struktur folder kita dan berekstensi .cs. Saya ambil contoh, ini adalah sebuah JavaScript untuk application insight. Bagi rekan-rekan yang belum mengetahui apa itu application insight, itu adalah salah satu teknik atau salah satu teknologi yang dikembangkan oleh Microsoft untuk melakukan capturing atau monitoring suatu performa aplikasi, login, dan traffic dalam sebuah aplikasi, khususnya aplikasi web. Jadi pertama, sebuah JavaScript bisa kita peroleh, bisa kita tambahkan pada saat kita membuat sebuah project. Selain itu, JavaScript juga bisa kita tambahkan sendiri, itu yang akan kita lakukan, atau kita bisa menambahkannya melalui Nugget package. Jadi di sini kita bisa melakukan pencarian berbagai macam JavaScript yang sekiranya dibutuhkan, seperti misalnya jQuery, seperti misalnya JavaScript yang lain. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan geolocation JavaScript. Geolocation JavaScript adalah JavaScript yang digunakan untuk mengambil lokasi atau posisi. Kita bisa mengambil JavaScript yang lain, sebagai contoh jQuery, Bootstrap, ini JavaScript juga, AngularJS, ini JavaScript framework, dan yang lain. Anda bisa menginstalnya dengan Nugget Manager. Setelah itu, yang kita lakukan biasanya adalah membuat sebuah kode di sini. Untuk mempersingkat, saya sudah mengetik kodenya. Di sini kita membuat sebuah button. Ini adalah HTML code dengan ID GeoButton, dan kita memiliki sebuah fungsi dengan nama getGeolocation untuk mengambil getMyLocation. Kemudian fungsi getGeolocation tersebut mengacu pada sekumpulan fungsi. Di sini ada beberapa fungsi yang notabene ini adalah JavaScript. Anda bisa meletakkan JavaScript dimanapun, mulai di bawah body, di atas, ataupun di tempat yang lain. Atau Anda bisa memisahkannya dalam satu berkas tertentu. Di sini kita akan membuat sebuah JavaScript dalam satu berkas. Di tutorial selanjutnya kita akan menggunakan JavaScript dari berkas yang berada di luar berkas HTML ini. Dan di sini kita memiliki sebuah function getLocation. Yang kita lakukan di sini, Anda harus mulai terbiasa dengan menggunakan JavaScript dengan memanggil dokumen dot. Di sini terdapat berbagai macam fungsi, get element by ID, get element by class name, dan sebagainya. Get element by ID result artinya kita membuat sebuah variabel dengan nama result container, dan result container itu tidak lain adalah sebuah paragraf yang memiliki ID result. Kemudian kita melakukan sebuah fungsi pengecekan apakah browser kita mendukung geolocation. Secara standar, browser HTML5 yang sudah kita beri permission untuk mengakses lokasi, dia sudah mendukung geolocation. Ini harusnya bukan buy new laptop, tapi install new browsers mungkin ya. Kemudian jika setelah kode ini dieksekusi, apabila dia mendukung geolocation, maka kode akan diteruskan. Apabila tidak, maka akan langsung keluar, ditandai dengan
kode return. Kemudian dilanjutkan dengan function success dengan masukkan position. Function success position ini tak lagi adalah sebuah kode untuk mengambil latitude dan longitude. Dan success position ini akan dipanggil dan akan menampilkan ke dalam result container. Inner HTML ini artinya dia akan menulis ke dalam sebuah teks HTML. Oke, kita bisa menambahkan berbagai macam atribut di dalam HTML seperti strong, ya, new line, atau kita kenal dengan break, italic, dan sebagainya. Dan apabila dia mengalami error, dia akan mengambil atau menampilkan informasi sebagai berikut. Dan di sini kita melihat tampilan juga untuk melakukan proses. Ya, proses. Jadi setelah melakukan geolocation, dia akan menampilkan locating. Kemudian dia akan memanggil get current position yang di dalamnya ada memanggil fungsi success jika berhasil dan atau error. Jadi sebenarnya urutannya seperti ini kira-kira. Kita save dulu. Dan yang terakhir kita akan uji cobakan. Saya akan uji cobakan di Microsoft Edge. Saya akan membagi view in browsers. Beberapa orang melaporkan bahwa ada sedikit isu di browsers Microsoft Edge apabila Anda belum mengupdate-nya. Salah satunya adalah masalah case. Sehingga apabila Anda mengubah kode di JavaScript karena dia tidak membutuhkan kompilasi, terkadang Edge menggunakan versi case sebelumnya. Apabila itu terjadi, cukup refresh browser Anda atau menggunakan browser yang lain, Internet Explorer. Oke, di sini saya akan melakukan get my location. Maka di sini akan melakukan locating dan Anda perhatikan dia meminta izin untuk mengambil lokasi. Saya izinkan. Oke, saya izinkan. Dan kita memperoleh latitude dan longitude kita. Ya, sesederhana itu menggunakan JavaScript, dan JavaScript yang kita gunakan di sini adalah JavaScript yang bukan suatu JavaScript yang fungsinya cukup kompleks, dan kita bisa melihat bahwa ini adalah JavaScript standar yang kita menggunakan dokumen getElementById. Nanti kita bisa mengkombinasikannya dengan JavaScript library yang bisa kita peroleh melalui Nugget Manager. Sekian dulu tutorial untuk sesi JavaScript. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.